Selanjutnya brother. Baik, selanjutnya insya Allah kita sama-sama ikuti kisah para nabi dan rasul ya di ruangan ini. Kita berpindah dari satu kisah kepada kisah berikutnya. Kisah yang pertama adalah tentang nabi yang pertama yang Allah ciptakan sekaligus ayahanda seluruh manusia, Nabi Adam alaihissalam. Akan diputarkan di sini. Jangan dirahmati Allah, ini adalah beberapa jenis pasir mengingatkan kita tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis Nabi disebutkan, sesungguhnya beliau Nabi Adam diciptakan dari segenggam tanah yang bermacam-macam jenisnya. Lalu datanglah kita semua sesuai dengan warna pada tanah-tanah tersebut. Subhanallah. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya hitam, maka bersumber dari warna tanah yang bermacam-macam. Kemuliaan di sisi Allah dengan takwa. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Kemudian sekarang kita saksikan sebelah sini insyaallah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, ayahanda seluruh manusia. Allah memuliakan beliau. Allah perintahkan kepada para malaikat bersujud, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه أمر ملائكته بأن يسجدوا تكريما له فسجد الملائكة كلهم. Satu-satunya yang sombong dan membangkang tidak mau adalah iblis. Dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Maka diusirlah dari rahmat Allah dan dari surga. Allah memurkainya. Nabi Adam tinggal di surga beserta sang istri Hawa. Namun iblis begitu membenci keberadaan Nabi Adam. Dengan segala upaya dan cara, Nabi Adam alaihissalam dibuat melanggar larangan Allah, digoda oleh iblis. Maka Nabi Adam pun diturunkan ke muka bumi. Tentunya banyak hikmah di balik kejadian tersebut. Baik, 10 generasi setelah Nabi Adam alaihissalam datanglah Nabi Nuh alaihissalam. Dan saat itu pertama kali kisah terjadinya kesyirikan di atas muka bumi adalah di zaman kaum Nabi. Seperti apa kisahnya? Kita sama-sama berpindah sini. Dan insyaallah ikuti sekarang kisah beliau ada di Nabi Nuh alaihissalam. 10 generasi lebih antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia mereka merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali penyimpangan dalam akidah adalah di zaman kaum Nabi Nuh. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan selain Allah. Mereka beribadah dan melakukan banyak pendekatan diri kepada para patung tersebut. Allah murka kepada mereka. Allah perintahkan Nabi Nuh berdakwah, namun tidak ada yang mau beriman. 950 tahun berdakwah, tidak ada yang mau mendengarkan kecuali sedikit saja. Allah perintahkan beliau nanti kemudian buat perahu yang besar, sebagaimana kita tahu terjadilah banjir. Namun orang-orang yang beriman selamat dan dijauhkan dari banjir bandang tersebut. Seperti apa kisahnya? أكثر من 10 قرون بين آدم ونوح عليهما السلام استمر الخلق فيها على التوحيد وكان هناك أناس صالحون فلما ماتوا وسوس الشيطان إلى أقوامهم باتخاذ أصنام لهم ثم زين الشيطان لمن بعدهم عبادة تلك الأصنام من دون الله بعث الله نوحا عليه السلام لقومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده ومكث يدعوهم عليه السلام زمنا طويلا لكنهم أعرضوا فأمر الله نوحا عليه السلام ببناء سفينة كبيرة قائلا له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وكان كلما مر عليه جماعة من قومه سخروا منه حينما اكتمل بناء السفينة أمر الله نبيه نوحا عليه السلام hewan-hewan diperintahkan oleh Allah agar dikumpulkan berpasang-pasangan dan dimasukkan ke dalam perahu. فأمر الله السماء ففتحت أبوابها بماء منهمر وفجرت langit dan bumi mengeluarkan air yang dahsyat. قد قدر Terjadilah banjir terbesar yang menenggelamkan orang-orang kafir. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang beriman dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian air surut, perahu Nabi Nuh alaihissalam berhenti dan mendarat di atas gunung Al-Judi. Dan diperkirakan gunung tersebut berada di salah satu daerah di negara Irak ataupun di negara Turki berdasarkan pendapat sebagian ahli geografi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ulama ahli tafsir ada yang menyebutkan atau memperkirakan jumlah orang-orang yang beriman beserta dengan Nabi Nuh berada dalam perahu tadi adalah sekitar kurang lebih 80 orang saja. Adapun orang-orang yang kafir mereka semuanya tenggelamkan pada kejadian tersebut, bahkan orang-orang terdekat dengan Nabi Nuh, yaitu adalah siapa?
istrinya dan juga anaknya yang sombong tidak mau beriman kepada Astagfirullah. Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan pada hari tersebut. Jemaah dirahmati Allah, setelah kejadian tersebut Allah SWT mengutus Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Lalu kemudian Allah mengutus Nabi yang menjadi kekasih Allah sekaligus dijuluki dengan bapak dari para nabi. Beliau adalah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ikuti kisahnya sudah selesai. Kisahnya sudah sana. Dan ini adalah fosil kayu yang sudah mengeras 300 juta tahun yang lalu. Allah. Bukan di daerah Qasim. Mengingatkan kita tentang kayu perahu Nabi Nuh alaihissalam. Allah, Qasim. تعاقبت الأمم بعد نوح عليه السلام وكانوا كلما ظهر الشرك أرسل الله رسله حتى تب الشرك من جديد وانتشرت عبادة الكواكب والأوثان فاصطفى الله من بين رسله إبراهيم عليه السلام فبدأ بدعوته وقومه باللين والحجة. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk nabi-nabi ulil azmi yang paling berat ujian dan cobaannya dalam hidup beliau. Beliau berdakwah kepada manusia dan kaumnya yang menyembah patung dan berhala sebagaimana mereka yang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di antara mereka yang menyembah patung adalah ayahnya sendiri, sehingga menjadi tantangan yang sangat berat bagi beliau. Beliau mengajak mereka berpikir yang logis dan rasional. Namun akal pikiran mereka tertutup oleh kebodohan dan juga kesesatan. Mereka membakar Nabi Ibrahim dalam api yang besar. Namun ternyata api tersebut tak mampu membakar Nabi Ibrahim. Allah menjadikannya dingin. Mereka menyaksikan mukjizat yang besar namun tetap kafir kepada Allah. Nabi Ibrahim berhijrah ke Syam beserta saudaranya yaitu Nabi Lut. Lalu kemudian beliau berhijrah ke Jazirah Arab beserta istri dan putranya yang masih kecil yaitu Nabi Ismail. Di tempat yang gersang dan kering tersebut Allah memancarkan mata air Zam-Zam dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Seiring waktu, mereka diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah Ka'bah. Dan manusia pun berdatangan lalu menyambut panggilan Allah. Subhanallah ya, tempat yang gersang dan kering tersebut hari ini sudah menjadi tempat yang lain, yang sudah indah, yang sudah megah, sejahtera, aman, dijaga oleh Allah dari berbagai kerusakan dan kejahatan. Dan subhanallah air Zam-Zam juga menjadi satu keajaiban tersendiri ya. Tidak ada mata air yang terus mengalir di tempat tersebut sampai hari ini semenjak ribuan tahun yang lalu, kecuali satu-satunya adalah air Zam-Zam. Bahkan bukan hanya itu, menjadi air yang terbaik juga sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ta'amu tu'min, makanan terbaik, wa shifa'u suqmin, obat dari penyakit. Oleh karenanya hadirkan niat saat minum air Zam-Zam. Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah kisah Nabi Ibrahim tentunya beliau memiliki dua orang putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak memiliki nantinya keturunan-keturunan yang banyak menjadi nabi dan rasul juga. Di antaranya adalah nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, diberikan banyak mukjizat. Beliau adalah Nabi Musa alaihissalam. Kita ikuti kisahnya. Dan ini adalah beberapa jenis batu yang digunakan sebagai pisau dan kapak pada masa dahulu kala, yang mengingatkan pada kisah Nabi Ibrahim saat menghancurkan patung tadi. Allah. بعد إبراهيم تتابعت النبوة إلى أن نشأت في ذريته طائفة من إسرائيل بمصر. كان الفرعون الذي يحكم الناس آنذاك يذبح الأبناء ويستبقي النساء. فأوحى الله إلى موسى أن تلقي وليدها في النار فالتقطه آل فرعون. كبر موسى وخرج من مصر إلى مدين. بعد بضع سنين Nabi Musa dalam sebuah perjalanan pulang dari Madian menyaksikan ada api yang berkobar besar di atas gunung Tur Saina. Ketika Nabi Musa mendekat kepada api tersebut, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya tanpa ada perantara. Nabi Musa diperintahkan untuk pergi mendakwahi Fir'aun yang sombong dan angkuh. Beliau berdakwah dengan lembut. Allah memberinya mukjizat, tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Fir'aun menuduh bahwa itu adalah sihir. Fir'aun mengumpulkan para penyihir terhebat yang ada di Mesir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. فلما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم
استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Manusia ketakutan melihat sihir yang mereka buat tersebut. Namun Nabi Musa yakin dengan pertolongan Allah. ولما ألقى Beliau موسى melemparkan عصاه tongkatnya إذا بها dan تتحول إلى terjadilah ثعبان hal yang مبين يلقف mengejutkan. ما ألقوه Ular tersebut بقدرة الله. memakan habis seluruh ular para penyihir sehingga mereka pun فألقي bertaubat. السحرة ساجدين Mereka bersujud لله رب kepada Allah, العالمين. sadar akan kesalahannya استمر dan آل kelemahan فرعون mereka. في تكذيب موسى ومن معه Nabi من Musa المؤمنين. alaihissalam diperintahkan oleh أمر Allah الله untuk موسى membawa بأن keluar يخرج Bani ببني Israel dari إسرائيل Mesir. ليلا من مصر Mereka فتبعهم dikejar oleh Fir'aun dengan فرعون tentara yang banyak. ولما بلغ موسى البحر Sampainya ternyata di hadapan mereka pun ada laut yang begitu أن dalam. اضرب بعصاك Di saat البحر itulah Allah membelah فانشق lautan menjadi dua bagian. Allah membuka jalan keluar yang aman untuk ومر Nabi موسى Musa ومن معه alaihissalam من بني dan seluruh إسرائيل pengikutnya. واجتازوا البحر Selamatlah mereka semua. وأتبعهم Namun فرعون Fir'aun mencoba وجنوده mengejar. مضطرين Di saat itulah فأمر Allah الله البحر Subhanahu wa بأن taala ينطبق عليهم memerintahkan وأدرك agar فرعون laut وقومه menutup الغرق kembali, وهلكوا menenggelamkan جميعا. mereka semua di sana. Lalu kemudian jasad Fir'aun pun diselamatkan dari dalam lautan dan bisa disaksikan sampai hari ini agar menjadi pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah Nabi Musa alaihissalam Allah mengutus para nabi dan rasul yang lainnya kepada Bani Israel. Di antaranya adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalam. Selanjutnya kita ikuti kisah seorang nabi yang dilahirkan dari seorang perempuan yang sangat ahli ibadah kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya. Dia adalah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kita ikuti di belakang sana ya. Silakan berputar. Berputar. Putar saja. Putar, fakat. Baik, Nabi Isa alaihi salam, kisah beliau dimulai dari kisah حينما ibunda, ولدت أم مريم yaitu Maryam ابنتها binti دعت Imran, ربها seorang wanita yang salihah, وإني أعيذها dilahirkan بك dari keluarga yang وذريتها من baik-baik dan الشيطان sangat taat الرجيم kepada Allah. فتقبلها ربها وأنبتها نباتا حسنا Maryam tumbuh sebagai seorang wanita yang وتبتلت sangat مريم cinta kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya. ثم Dia أرسل tidak الله menikah, لها namun ملكا Allah berikan kabar gembira akan mengandung dan melahirkan seorang nabi. Maryam menjauhkan diri dari manusia. اعتزلت مريم الناس Lalu kemudian saat terasa kontraksi lahir begitu dahsyat, beliau bersandar pada pohon kurma. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air dari bawahnya dan menurunkan kurma rutab sebagai makanan untuk Maryam. لما أتت مريم قومها Di تحمل saat Maryam menggendong Nabi Isa kepada masyarakat, mereka mencaci, menghina, bahkan memfitnah bahwa Maryam melakukan perbuatan nista. Namun Allah membuat Nabi Isa berbicara tiba-tiba, menjawab tuduhan mereka. Aku adalah hamba Allah, aku akan menjadi seorang nabi dan aku akan diberikan kitab Injil. Nabi Isa dewasa dan menjadi seorang nabi, membawa ajaran tauhid kepada Bani Israel. Allah memberikan mukjizat untuk menyembuhkan orang-orang buta dan juga orang-orang yang sakit. Namun orang-orang Yahudi berupaya membunuh beliau alaihi salam. Di saat itulah Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit dan menyelamatkan beliau. Nabi Isa hidup di sisi Allah, di akhir zaman akan diturunkan kembali. Beliau akan turun di Damaskus. Lalu beliau pun memimpin kaum muslimin 40 tahun, membawa hukum syariat Islam, menghancurkan salib, membunuh Dajjal yang sudah banyak menebarkan kerusakan di muka bumi, dan menyingkap kegelapan orang-orang yang selama ini menyembah beliau, menganggap beliau sebagai anak dari Tuhan. Zaman dan kasih Allah. Selanjutnya adalah kisah Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini adalah beberapa batu digunakan sebagai mata anak panah pada masa dahulu kala, sebelum adanya atau menggunakan besi ya. Silakan. Insyaallah. Dan ini adalah replika Gua Hira ya Bapak Ibu sekalian. Replika Gua Hira. Kita bisa saksikan replika bagaimana kurang lebih Gua Hira ya, yang ada di kota Mekah di Jabal Nur, tempat Nabi SAW beribadah dan menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Badan kita hunaka
Replika. Batunya memang kotak-kotak gitu. Nanti kita ke sana. Insyaallah. Baik, kita akan saksikan di sini insyaallah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نشد رحالنا إلى مكة التي دانت بدين التوحيد قرونا حتى تسلل الشرك لأهلها إلى أن ولد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وسطع من مكة نور أضاء الدنيا. نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما وكفله جده ثم عمه، واشتغل برعي الأغنام ثم التجارة، واشتهر بالصدق Nabi والأمانة sallallahu alaihi ولم wasallam يسلك dilahirkan di بصنم kota Makkah قط. dalam kondisi yatim. اصطفى الله Beliau محمدا diasuh صلى oleh الله kakeknya عليه kemudian وسلم pamannya, dikenal sebagai فحين orang كان yang في sangat خلوته amanah dan بغار jujur. حراء Saat berumur أوحى 40 إليه tahun, قوله beliau تعالى beribadah di dalam gua Hira. باسم Allah turunkan ربك wahyu yang الذي pertama, خلق. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بأهل Beliau memulai بيته dakwah kepada ولما keluarganya جهر dahulu, بالدعوة في kemudian kepada قريش masyarakat Quraisy. كذبوه Namun mereka واتهموه mendustakan, بالباطل mereka menuduh وآذوه Nabi sallallahu alaihi وحاولوا wasallam dengan استمالته berbagai بالمال tuduhan. والمنصب. Beliau juga النبي dizalimi صلى dan الله disakiti عليه oleh kaumnya وسلم sendiri, bahkan يبلغ diusir. رسالته Namun لقوافل Nabi الحج bersabar القادمة menghadapi semua ini. لمكة. Beliau وبعد terus أكثر من berdakwah, عقد من melanjutkan بعثته perjuangan. شرح صدر Setiap جماعة kali من kafilah يثرب orang-orang yang فدخلوا ingin في beribadah ke الإسلام. Mekah, orang-orang musyrikin, ازداد beliau كيد tawarkan قريش Islam kepada mereka وآباء dan لمحمد mengajak صلى mereka الله memeluk عليه Islam. وسلم 13 وصحبه tahun beliau berada di رضي الله Makkah, عنهم. lalu Allah فأذن izinkan الله beliau لهم بالهجرة من berhijrah مكة ke إلى Madinah. المدينة. وخرج صلى الله عليه وسلم ditemani oleh Abu برفقة Bakar صاحبه As-Siddiq أبي بكر رضي الله عنه في رحلة شاقة محفوفة disambut بالمطر hangat oleh masyarakat حتى Ansar وصلوا sesampai di المدينة Madinah. فاستقبله الأنصار بحفاوة. كان أول ما بدأ Hal به pertama yang النبي beliau صلى الله lakukan عليه وسلم membangun في Masjid المدينة Quba. تأسيس المسجد، فبنى مسجد قباء ثم أمر membangun ببناء Masjid المسجد Nabawi. النبوي، ثم كانت المؤاخاة بين Beliau juga المهاجرين mempersaudarakan kaum والأنصار. muhajirin dengan Ansar. بدأ صلى الله عليه وسلم عهدا جديدا لنشر دعوته في جزيرة العرب. Dakwah Islam tersebar, namun orang-orang musyrikin tidak membiarkan. لكن كفار مكة Mereka terus كانوا له berusaha mencegah, بالمرصاد menghalangi dan memerangi. فدخلوا معه في عدة حروب Terjadilah banyak فنصره peperangan yang الله dimenangkan kaum عليه. muslimin dengan pertolongan Allah. بدأ صلى الله عليه Para وسلم sahabat diutus إرسال pergi البعثات berdakwah kepada raja-raja dan penguasa وبلاد di negeri فارس Persia, Romawi dan Yaman. فتحت Terjadilah مكة Fathu Makkah. فصارت في أيدي Tahun المسلمين 8 بلا Hijri. قتال. Kota وتكرم Makkah النبي berhasil صلى الله عليه dibebaskan dari وسلم tangan فعفى orang-orang عن musyrikin. أهلها. Mereka memeluk وبعد Islam dan الفتح meminta maaf. توالى دخول القبائل العربية في دين الله أفواجا. أدى النبي صلى الله Nabi عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam الأمانة وبلغ telah رسالة menunaikan misi ربه dan tugas yang begitu berat. وظهر كمال Sebagai seorang nabi dan rasul, فكان رحمة menyampaikan wahyu Allah. للعالمين. Akhlak beliau telah menjadi رحل contoh bagi النبي seluruh صلى alam semesta dan الله membawa rahmat. عليه وسلم. Beliau pun diwafatkan oleh Allah. Di لكنه saat beliau قبل berumur رحيله 63 بلغ ما tahun, أوحي إليه beliau من telah ربه sampaikan seluruh wahyu yang Allah firmankan, Al-Quran dan hadis-hadis yang kita baca sampai hari كما ini. ترك إرثا عظيما من السنة تناقلته الأجيال من بعده. Kemudian kehidupan terus berlanjut setelah Nabi SAW sampai dengan detik ini. Namun kita pun yakin jemaah sekalian bahwa di akhir zaman akan terjadi kehancuran alam semesta atau hari kiamat. Sebagaimana Allah yang memulainya, Allah juga yang akan menghancurkannya karena sudah dipenuhi dengan banyak kerusakan dan juga kezaliman dan kekufuran. Jangan dirahmati Allah, kita sama-sama berpindah ke sana, kita akan ikuti kisahnya. Silakan. Adapun di sini ini adalah bisa dilihat Al-Qur'anul Karim yang ditulis di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Jadi ini adalah kopian dari yang aslinya. Allah. Ini menggunakan jenis khat Kufi yang masih kuno dan belum ada titik ataupun harakat pada masa tersebut. Insyaallah. Ini tentunya adalah termasuk Al-Qur'an yang pertama kali ditulis di sejarah Islam. Utsman bin Affan. كيف شيخ؟ إن شاء الله إن شاء الله. dikumpulkan wahyu. الحمد لله الحمد لله.
Baik, dalam ruangan ini insya Allah kita semua akan menyaksikan kisah di akhir zaman tentang terjadinya hari kiamat dan juga apa hikmah di balik itu semuanya. Lalu layar utama ada di hadapan sana, bisa ditengok juga ke sisi yang kanan dan kiri. Insya Allah saya akan terjemahkan atau akan ringkaskan setelah selesai video ini. وتستمر الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاقب البشر جيلا بعد جيل ما بين محسن في عمارة الأرض ومقصر ومسيء ويريهم الله آياته في الآفاق ويصرف الأقدار ويقلب الليل والنهار وينعم على الناس باكتشافات واختراعات ويخلق ما لا تعلمون. كتب الله للحياة الدنيا نهاية محدودة وجعل لفنائها واقتراب الساعة أشراقا وإنذارات تذكر الناس بالنهاية الوشيكة وتعطي للخلق فرصة للإحسان. وفي لحظة سيسمع جميع الخلائق صيحة كونية. في ذلك اليوم يفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم تأتي نفخة الصعق عندما ينفخ إسرافيل في الصور نفخة فتفنى الأرواح ولا يبقى إلا الله فهو الحي الذي لا يموت. إنه مستقبل آت يقول لكل عاقل الدنيا قصيرة فاستثمرها واسعى فيها بهمة وتفاؤل اترك بصمة إحسان في الحياة ولا تتوقف عن العمل المثمر. قال صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman akan terjadi kehancuran alam semesta dan hari kiamat. Akan terjadi dua tiupan trompet sangkakala. Yang pertama membuat takut seluruh makhluk di langit dan bumi. Yang tiupan kedua akan membuat mati seluruh makhluk dan hamba Allah yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Lalu kemudian manusia akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali menuju kepada fase alam keabadian di akhirat sana. Seperti apa kisahnya? Kita akan ikuti di ruang selanjutnya. Silakan. Alhamdulillah. Fadal, fadal. Sekelas info. يأمر ربنا جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث وفي أقل من طرفة عين تتشقق الأرض فتخرج الأجساد تدب فيها الحياة. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka setelah ribuan tahun terkubur dalam bawah tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Aku adalah pemimpin seluruh manusia tanpa ada kebanggaan. الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر. Juga adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari alam kuburku. وأول مشفع. Juga adalah yang pertama yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat di hari kiamat tanpa ada hari kiamat, tanpa ada kebanggaan. ولا فخر. Jangan dimuliakan Allah, lalu manusia pun dikumpulkan dan digiring menuju ke padang mahsyar begitu luas, padang yang sangat luas sekali dan begitu lama kita berdiri di sana 50.000 tahun lamanya, menunggu hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang begitu berat. Seperti apa kisahnya? Kita akan dengarkan di ruang selanjutnya. La arif. Baik, silakan.
kita akan يجمع mendengarkan الناس sejenak في kisah tentang يوم padang mahsyar الموقف di lorong العظيم ini. Allah. ذلك Jangan يوم dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu fase yang pasti akan terjadi dan dialami oleh manusia, siap ataupun tidak siap, suka ataupun tidak suka. Jangan dirahmati Allah, manusia mendapati panas yang luar biasa di sana. Matahari begitu dekat di atas kepala manusia sampai sebagian manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tidak ada yang mendapatkan naungan ataupun tempat berteduh dari panasnya cuaca kecuali orang-orang yang diizinkan dan mendapat perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari mereka. Amin. 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 Tidak ada yang berbicara, semua dalam kondisi khusyuk dan khidmat. Lalu kemudian pikiran mereka hanya satu tentang keselamatan pribadi masing-masing. Lalu kemudian dalam kondisi yang sudah semakin memberat tadi, mereka pun pergi kepada para nabi dan rasul untuk mencari syafaat kepada mereka semuanya. Lalu seperti apakah kisah syafaat terbesar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan dengarkan di ruang selanjutnya. Silakan. Fadal. Fadal. Trompet kedua itu kan dimatikan semua. Baik, silakan masuk. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيأتون آدم عليه السلام Silakan masuk. ثم نوح Dimuliakan Allah ثم Subhanahu wa taala. إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه Kekhawatiran yang luar السلام biasa. وكلهم Mereka pergi kepada ayah mereka yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian kepada Nabi Nuh, lalu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Namun mereka semua tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada manusia. Maka mereka pun berharap kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau SAW mendatangi Allah, bersujud di bawah arsy Allah. Lalu kemudian mengangkat pujian dan pujian yang indah kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada beliau, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, silahkan kau minta kau akan diberikan, silahkan kau memberi syafaat, izinkan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan satu permintaan, satu doa dan permohonan. Beliau mengatakan, ya Allah, ya Rabb, umatku أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن agar kita semua dimudahkan dan diberikan ampunan dan diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat diri kita, bahkan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita ini begitu jauh jarak dari Nabi 1400 tahun lebih. Dan pertanyaannya kepada kita adalah apakah kita juga sama-sama mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah. Kadang kita pun malah sering melupakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa sering sunnah dan perjuangan dan segala pengorbanan yang sudah beliau lakukan demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat terkadang menguap begitu saja menjadi cerita lalu yang terkadang tidak menggerakkan hati kita untuk mengikuti sunnah beliau atau juga menggerakkan lisan kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya semakin kita bersemangat, semakin kita memperbaiki diri dan menambah semangat kita dalam menjalankan sunnah dan ajaran Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin. Kemudian kita berlanjut kepada kisah selanjutnya. Di ruangan terakhir ini berkisah tentang Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Silakan. Silakan. وتأتي الملائكة فتتراص صفوفا وتوضع موازين العدالة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا. Baik, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkisah kepada kita tentang kelanjutan apa yang terjadi kepada manusia seluruhnya. Setelah adanya syafaat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, lalu akan terjadi Yaumul Hisab, hari perhitungan amal dan pemberian balasan kepada setiap hamba Allah. Siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun akan dihadirkan, akan diberikan pahalanya dan juga ganjarannya oleh Allah. Siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan sekecil apapun atau juga bahkan kekufuran, maka akan diberikan balasannya yang sesuai tanpa ada kezaliman sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa taala.
maka hari tersebut adalah hari keadilan, tidak ada sesuatu pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah adanya hisab lalu akan diberikan balasannya. Siapa yang berbuat kebajikan dan timbangannya berat dengan kebajikan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan yang diridhai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah setiap kebaikan dan ataupun amal saleh jika dilakukan dengan ikhlas kepada Allah menjadi pahalanya besar. Bahkan ada seorang laki-laki dimasukkan ke dalam surga dengan menjauhkan gangguan dari jalan manusia. Ada juga seorang perempuan, dia dimasukkan ke dalam surga Allah menyaksikan seekor anjing yang hampir mati karena kehausan, lalu ia pun memberi minum kepadanya. Padahal kita tahu bagaimana kehidupannya dipenuhi dengan dosa, kemaksiatan dan kezaliman. Namun rahmat Allah lebih luas dari segalanya dan Allah memaafkan hamba tersebut. Jemaah dirahmati Allah, oleh karena tidak ada yang boleh di antara kita untuk berputus asa ataupun berpesimis mengejar rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pintunya selalu terbuka bagi siapapun ingin kembali kepadanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dari musim ini kita pun teringat tentang destinasi akhir manusia yang akan dimasuki selama-lamanya, itu antara surga ataupun neraka, tidak ada pilihan yang ketiga. Oleh karenanya hendaknya masa-masa hidup di dunia dimanfaatkan sebaik mungkin dengan beribadah kepada Allah, bersabar dalam segala ketaatan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan dalam musim ini selama 35 menit tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk selalu menapaki tangga-tangga surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala keberkahan dalam harta, dalam waktu, dalam keluarga. Mudah-mudahan Allah mengundang kita kembali ke tanah suci ini lagi beserta dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sudah berkunjung musim As-Saffiyah. Mudah-mudahan dijaga dan diberikan perlindungan Allah sampai kembali ke tanah air lagi. Amin. Silakan kita cakap dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Masih bersama Abdul Malik Syirik Darul Doa. Wafik barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran sudah berkunjung. Ya bang. Barakallahu fiik. Bismillah. Silakan. Bismillah. Khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu yang dijawab. Silakan. Kita kemana itu ke atas? Alhamdulillah. Training